Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah, wa na'malu wa la fadlu wa la hasan. Sallallahu alaihi wa ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ihsanan ila yaumil qiyamah. Ya ibadallah, alhamdulillah Allah pertemukan jadi subuh ini dalam sehat walafiat. Terima kasih atas semua kehadiran di antaranya secara khusus anggota MSI yang telah tadi malam iktikaf bersama dengan sebuah diskusi yang hangat mengenai sikap umat Islam terhadap perang Iran, Amerika dan Israel. Jamaah Allah, sebelum kajian kitab ini, mari kita doakan istri jamaah kita, Pak Wahab, Abdul Wahab. Istri beliau sekarang ada di RSUD Jambangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbana sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma rabbana sallallahu alaihi wa sallam. Anta syekh la syekh la syekh wa ala alihi sama isi warada sajada wa atwa wa asbahana ya wa alihi wa sallam. Allahumma ya Allah wa ya Allah min arsy nabum wa an seluruh manusia di langit dan bumi. Tiada kesuara dari Engkau ya Allah, mohon semua istighfar Tuhan yang tidak kabur lagi. Kembalikanlah kepada keluarga yang sehat walafiat. Ampunilah kesalahan-kesalahannya dan hiasilah dirinya dengan kesabaran. Amin. Amin ya Rabbal. Jamaah Allah, kemarin kita bahas bahwa ubudiyah kita kepada Allah ini terbagi menjadi dua, yaitu ubudiyah secara umum dan ibadah kita secara khusus. Ibadah secara umum adalah ketaatan seluruh manusia, jin dan semua makhluk Allah ini dalam mentaati hukum Allah yang Allah bagikan kepada semua makhluknya. Tidak terkecuali kepada siapapun yang namanya makhluk bahkan yang tidak terlihat, mereka taat pada hukum-hukum Allah. Sehingga mereka semuanya disebut dengan siapa? Hamba Allah. Mau setan, mau iblis, semuanya adalah hamba Allah, tunduk pada ketentuan Allah. Dan ibadah secara khusus adalah ketaatan seorang hamba kepada Allah yang itu dengan pengakuan keesaan kepadanya, pengakuan tauhidan, ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah, itulah yang kemudian mampu menghadirkan penyembahan berupa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka disebut orang-orang yang beriman, baik dari kalangan jin maupun manusia. Jamaah Allah, yang berikutnya adalah wasfu abidul rububiyyah bil ubudiyah wa la ya'ti illa ala ahadi khamsati awwal, yaitu pensifatan seorang hamba dengan ubudiyah dengan minimal 5 ciri. 1, munakkar. Apa artinya? Bahwa sifat ubudiyah kita ini harus juga memasuki kategori munakkar umum. Artinya bahwa kita ini dengan kategori sebutan hamba secara umum ini, mau tidak mau harus punya sikap bahwa ketentuan-ketentuan Allah ini ya sudah memaksa kita untuk tunduk padanya. Dikatakan oleh Allah, in kullu man fis sama
kecuali akan mendatangi zat yang Ar-Rahman sebagai hambanya secara umum. Artinya jemaah Allah, bahwa apa yang telah Allah takdirkan, Allah tentukan ini menjadi predikat bagi kita sebagai hamba yang harus tunduk. Maka sikap seorang mukmin yang baik dengan apa yang telah Allah tentukan dari ketentuan-ketentuannya, baik bagi diri kita maupun kepada alam ini, kita harus menerimanya dengan ridho. Jangan mencaci. Hujan dicari, panas dicela, kemudian apalagi semuanya tidak menurut apa yang selera dirinya, menjadi apa? Bahan emosi, bahan ini apa? Contoh dari hamba yang tidak masuk kategori ketiga apa? Yang pertama, hamba yang baik menerima semuanya ini dengan keikhlasan, dengan ridho. Dan itulah yang dicirikan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa 4 ciri orang yang bertakwa diantaranya adalah ar-ridho bil qalil, ikhlas dan senang dengan apa yang Allah beri dari sedikit ini. Apa sedikit? Dunia ini digambarkan dengan apa? Sebutir pasir dilempar di tengah padang pasir. Siapa bisa menemukannya? Tidak mungkin bisa menemukan. Apa? Karena sangat kecil ini. Yang kedua, jamaah Allah, mu'arrafan billah, seorang hamba yang benar-benar terdefinisikan secara khusus, yaitu hamba yang benar-benar taat kepada Allah dengan firman-Nya, "Wa mallahu yuridu dzulman lil 'ibad." Dalam surat yang lain, "Innallaha qad hakama bainal 'ibad." Allah tidak menginginkan kezaliman bagi hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah telah menghukumi di antara hamba-hambanya. Artinya jamaah Allah, ini definisi hamba yang benar-benar dikatakan mereka menyerahkan keimanannya, mereka tidak punya kekuatan dan daya kecuali atas apa yang Allah telah tentukan baginya. Hamba yang benar-benar ingin menghinakan dirinya kepada Allah, ingin menundukkan dirinya kepada Allah, inilah hamba yang terkhusus, hamba yang terikat dengan definisi khusus. Yang ketiga jamaah Allah, muqayyadan bil isyarah aw nahwiha, hamba yang terikat dengan pengkhususan berupa isyarah, berupa penunjukan langsung. Contohnya misalnya perintah puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, pengkhususan syariat puasa hanya bagi mereka yang beriman. Antum awlatu ibadi haula, kata petunjuk di sini di mana? Isim isyarah di sini ada di kata haula. Apakah kalian akan menyesatkan hamba-hambaku yang mereka itu? Artinya apa? Kata petunjuk mereka itu Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya untuk tidak kalian mampu menyesatkan mereka, karena mereka adalah hamba-hamba yang dikhususkan dengan kata tunjuk. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas, orang ikhlas, orang-orang yang benar-benar menghadirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ayyadhkuru fi umumi ibadih wa yandariju ma'a ahli ta'atihi fi dzikr, kaqoulihi anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Allah menyebutnya hamba-hambanya ini secara umum, tapi di tengah-tengah hambanya yang khusus. Dengan redaksi ayatnya, kamu telah menghukumi wahai Muhammad di antara hamba-hambamu fima kanu fi yakhtalifun, di dalam apa yang mereka perselisihkan.
Kata hamba di sini Allah sebut secara khusus di antara hamba-hamba yang lain, yang umum. Maka ini menjadi ciri bagi hamba-hamba yang Allah kemudian sebutkan secara khusus. Dan yang kelima, ayat kuruhu sufina bi fi'lihim. Allah menyebutnya yudhkaru, Allah menyebutnya mempunyai sifat-sifat dalam perbuatan-perbuatan mereka. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Terangkan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas atas diri mereka, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah sebutkan di sini apa? Perbuatan-perbuatan hamba itu, yaitu mereka tidak berputus asa dalam perkara-perkara hidup mereka. Ini menjadi apa? Ciri dari hamba-hamba yang benar-benar ada dalam mensifatan perbuatan-perbuatan mereka. Dan inilah yang harus kita tambahkan 5 hal ini. Hamba Allah secara umum, yaitu mereka taat terhadap ketentuan-ketentuan Allah secara global ini. Yang kedua, secara khusus, bahwa dia memang menghadirkan bahwa akalnya, hatinya menerima ide tauhid ini. Jamaah Allah, ada sebuah kalimat seorang ustaz yang luar biasa. Jadi, kenapa Allah angkat Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi? Tidak dengan mengatakan, "Hei Muhammad, sholat orang. Hei Muhammad, zakat orang. Hei Muhammad, apa lagi? Haji sana. Hei Muhammad, puasa sana." Kenapa bukan itu yang diperintahkan? Tapi apa yang diperintahkan? Tawaran ide. Hei Muhammad sih, aku tawarin kamu ide. Ide tentang apa? Ide bahwa alam semesta ini ada yang punya. Ide bahwa alam ini hanya diatur oleh satu Tuhan. Mau nggak menerima ide? Dan apa yang diterima oleh Nabi Muhammad? Menerima nggak? Menerima. Setelah menerima jamaah Rasulullah, baru dengan penerimaan itu ada sebuah kesadaran. Apa kesadarannya? Taat. Dengan simbol-simbolnya sholat, dengan simbol-simbolnya zakat, dengan simbol-simbolnya puasa, haji dan sebagainya. Kalau manusia tiba-tiba ditawarin, ayo sholat, berat. Ayo apa? Puasa, berat. Ayo haji, berat. Apalagi haji, keluar duit, keluar macam. Tapi apa? Timbulkan dulu kesadaran, sebuah ide tentang kesempurnaan, sebuah ide tentang jagat raya ini yang benar-benar secara kata polisi apa? Presisi, tepat sekali untuk tidak pernah berselisih, tidak pernah geser sedikit pun. Baru dengan kesadaran itu tumbuhlah ketaatan. Karena panglima kita dalam bertindak ini adalah akal kita. Kalau akal ini tidak disadarkan untuk taat, susah orang kita menolak. Maka jamaah Allah perlu yang kemudian terus kita asah, perlu yang terus kita ajarkan adalah kesadaran bahwa kesempurnaan Allah dalam sifatnya, dalam namanya, dalam perbuatan yang tidak ada cacatnya sedikit pun. Ini yang harus menjadikan apa? Menjadikan sebuah pisau yang benar-benar tajam. Sampai pernah lihat pisau yang paling tajam? Pernah dibuat oleh seorang Jerman, seorang bangsa, seorang warga Jerman. Itu pisau, itu pedang, pisau pedang. Ke kertas atau ke batu, kayak ada sumbernya, kayak ada apa? Magnetnya. Kayak ada apa? Menempel ke yang mau disasar, ke mana? Ke barang yang mau
barang yang mau dipotong. Jadi kayak ternyata setelah ditanya, pedang Anda ini pedang paling tajam di dunia. Ini intermediate saja. Dan tapi fakta. Ternyata apa? Saya membuat pedang tertajam di dunia ini dengan inspirasi pedang-pedang yang pernah dibuat pada zaman sahabat Rasulullah. Sahabat seorang Nabi bernama Muhammad tercampur di bahan-bahan meteor namanya nano katanya. Wah, tajam. Jadi sekali tebas apa itu sahabat apa namanya Abu Jahal kalau perang pakai jubah merah sekali tebas 3 leher habis tembak. Itu apa namanya ketajaman dari sisi apa senjata pedang. Nah, ketajaman seorang mukmin adalah dalam pikirannya, dalam cara dia berpikir bahwa apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang tidak pernah sedikit pun mengandung yang harus kita curigai, mengandung apa yang harus kita ragukan, mengandung apa yang kita harus sanksikan. Tidak. Itu kalau ketajaman itu ada hadir, masya Allah. Seorang pemimpin pasti akan sadar kepemimpinan saya akan membawa maslahat dan akan membawa resiko surga atau neraka. Ketika Islamlah yang saya bawa dalam kepemimpinan ini. Bukan sekedar simbolik disumpah dengan Al-Quran, habis itu Quran taruh di lemari. Jawarillah. Begitu pula seorang mukmin benar-benar apa? Mendeklarasikan dirinya di hadapan masyarakatnya bahwa dirinya adalah seorang, dirinya adalah hamba Allah. Begitu pula dia akan dikenali bahwa dia seorang mukmin ketika memang punya sifat-sifat keimanan. Berarti apa? Keimanan ini harus ditampilkan. Isyhadu bi anna muslim, harus ditampilkan. Nggak boleh identitas lain misalnya lain keimanan untuk awam, untuk tidak ditampilkan, harus ditampilkan. Sekarang kadang-kadang ada kalimat-kalimat pejabat ini, mohon maaf, kalimat apa pun juga bukan pejabat, ngomong saya malu jadi seorang muslim. Malu seorang muslim piye caranya? Ketika kemudian Indonesia ini tidak menjadi contoh bagi kehidupan muslim yang mayoritas, loh, bukan harus malu, tapi harus tampilkan agar kemudian merubah keadaan apa? Umat ini yang tampilannya masih buruk menjadi baik. Bukan kemudian dengan redaksi-redaksi yang justru malah menghina agamanya sendiri. Nggak boleh. Maka kemarin sempat rame apa itu di media sosial. Ya cukuplah, kata seorang ibu, cukuplah saya jadi warga negara Indonesia aja, nggak pada anakku. Kenapa? Karena anaknya ternyata bisa kuliah ke London, Inggris, dan sementara dia jadi warga negara Konoha ya. Salah. Aduh. Seharusnya nggak begitu ya. Jangan Allah. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih. Apakah orang yang qanit, qanit berdiri lama untuk sepanjang malam sujud, berdiri lama untuk takut kepada akhirat, dan mereka mengharap rahmat Allah. Apakah hal ini sama dengan orang yang tidak qanit? Artinya jamaah Allah, dengan ayat ini harus ada, sekali lagi, identitas muslim dalam ketaatan kepada Allah.
Jadi tidak bisa sebutan sampai apa istilahnya Islam KTP atau STMJ dan sebagainya, tidak. Itu istilah-istilah yang sebenarnya malah apa? Menghinakan umat Islam, menghinakan identitas apa? Musliman itu. Tidak boleh. Mukmin dia harus apa? Sungguh-sungguh. Mukmin itu harus punya ciri-ciri. Di antaranya pertama kali la taqnatu min rahmat, tidak pernah punya kata menyerah. Senantiasa berdiri lama, tekun dalam beribadah. Dan kemudian apa? Ciri-ciri yang lain. Di antaranya innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati wa yusabbihuna wa lahum yasjudun. Mereka tidak sombong dalam beribadah. Mereka senantiasa bertasbih, mereka senantiasa bersujud di jamaah. Jadi apa? Identitas seorang muslim, sehingga definisi iman itu apa? Definisi yang sempurna. Ada keyakinan di dalam hati tentang pengakuan Allah, kemudian diucapkan, dibuktikan dengan ucapan, dan dibuktikan pula dengan perbuatan. Sehingga apa yang nampak dari perbuatannya adalah suara hatinya, bukan sebaliknya, yang kemudian disebut dengan sifat-sifat kemunafikan. Kalau itu yang terjadi jemaah Allah, maka pasti Allah akan menunaikan janji. Apa janji Allah? Wa in tansurullaha yansurkum. Bila kalian menolong Allah, pasti Allah akan menolong. Wa kana Allah 'alal mu'minina nasira. Ada lagi. Dan Allah telah tetapkan bagi dirinya menolong orang-orang beriman. Janji-janji Allah. Namun kenapa kita rasa janji-janji itu apa? Masih jauh? Jangan salahkan Allah, tapi koreksi diri kita. Sebesar apa ciri-ciri keimanan yang ada dalam diri kita yang sudah kita nyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan ya tadi kita masih ragu, seseorang masih sanksi terhadap janji-janji Allah, sehingga Allah tidak menurunkan pertolongan. Jazakallah. Satu kesimpulan yang indah tadi malam ketika kita diskusi, ketika kita punya tema sikap apa yang kita berikan kepada peperangan ini. Ada seorang yang berpendapat begini, kita ibaratkan diri kita ini sebagai ashabul kahfi saja. Tahu ashabul kahfi? Seorang kelompok hanya berapa itu? 8 atau 7? Ada yang mengatakan 7, 8 dengan anjingnya, 9, 10 dengan 8, 9 dengan anjing. Apa yang mereka lakukan? Angkat senjata? Enggak. Apa yang mereka lakukan? Angkat pedang? Enggak. Tidur. Yang mereka lakukan apa? Tidur. Dan setelah tidur, apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah tidur? Perubahan di negeri itu. Negeri yang dulunya kafir, negeri yang dulunya merajalela penyembahan berhala, bangun-bangun negeri itu sudah menjadi negeri apa? Muslim. Menjadi negeri yang bertauhid. Kaget-kaget. Akhirnya mereka minta, ya Allah, wafatkan kami. Ternyata engkau telah ubah sendiri keadaan negeri ini menjadi negeri yang apa? Negeri yang Islam. Nah, kita tidak tidur saja. Pengertian tidur itu maksudnya gimana? Pengertian tidur itu maksudnya apa? Istiqomahlah terhadap iman ini. Nggak usah ikut cawe-cawe. Istiqomahlah terhadap apa? Iman ini. Nanti Allah akan berbuat perubahan yang berarti bagi kita. Karena istiqomah pada zaman akhir ini, wah, nggak gampang. Mengapa Rasulullah mengatakan nanti di
di akhir zaman orang yang menghidupkan sunnah pahalanya 60 kali lipat dari pahala kalian dari sahabat. Sampai sahabat mengatakan pahalanya 60 kali lipat seperti kami wahai Rasulullah yang hidup bersama. Iya. Tak kok iso sampai begitu. Nah, kira-kira di mana rahasia? Karena apa? Fitnahnya, godaannya terlalu besar umat Islam jawab di akhir zaman ini. Wattaqu fitnatan kaqita'il lail. Hati-hatilah terhadap sebuah musibah, fitnah tadi musibah, malapetaka, godaan-godaan seperti potongan malam. Malamnya tahajud, paginya di pasar ngurangi timbangan. Paginya sholat duha, malamnya apa? Begadangnya di kafe, bukan di masjid, di kafe. Jadi godaannya begitu besar, sehingga pahala orang yang mampu istiqomah di akhir zaman itu pahalanya 60 kali lipat dari pahala siapa? Sahabat. Luar biasa. Bonus dari dan janji dari Rasulullah SAW. Artinya jamaah Allah, mari kita istiqomah untuk terus amar ma'ruf nahi munkar, untuk terus menegakkan dan menampilkan Islam ini. Dan kita doakan saja apa yang telah terjadi di gejolak dunia ini dari peperangan ini. Kita doakan saja siapa yang kemudian membela, siapa yang kemudian memperjuangkan kezaliman, membela kezaliman, Allah segera hancurkan. Dan siapa yang kemudian menumpas kezaliman, Allah beri kemenangan. Situ. Selebihnya mari kita istiqomah dalam ketaatan. Saksikan bahwa kita adalah orang-orang muslim yang menampilkan kebaikan. Dan insya Allah dengan keadaan itu, maka Allah akan kemudian membuat perubahan sebagaimana perubahan yang telah terjadi pada Ashabul Kahfi ketika tidur berapa tahun? 309 tahun. Demikian jemaah Allah, mudah-mudahan dengan 5 ciri dari hamba-hamba yang disebutkan ini menjadikan kita adalah hamba-hambanya yang senantiasa benar-benar mampu menampilkan kebaikan-kebaikan, istiqomah dalam keimanan, dan benar-benar berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.